Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Di depan saya ini ada sebuah obeng cordless dari brand NRT Pro. Obeng cordless keluaran terbaru ya. Untuk tipenya adalah TX10DC. Saya beli dengan harga 225.000. Link pembeliannya ada pada kolom deskripsi. Kalau mau beli silakan cek di bawah ya. Nah, harganya 225.000 bisa dikatakan murah ya untuk sebuah obeng cordless seperti ini. Kalau kita bandingkan dengan yang kemarin saya ulas, Inco dan DCK, ini yang termurah. Nah, harga murah bagaimana dengan kualitasnya? Kalau kalian penasaran, stay tune, kita intro dulu. 1, 2, 3, 4. Oke, seperti biasa kita unboxing terlebih dahulu. Kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Untuk kemasan produknya, ini ada tulisan NRT Pro untuk mereknya, lalu ada beberapa keterangan untuk fitur dan juga untuk spesifikasinya. Nanti kita akan bahas secara terperinci. Langsung saja kita buka ya. Kita lihat apa saja yang kita dapatkan. Ya, ada case-nya ya. Di dalamnya ada obengnya. Lalu ada buku petunjuk penggunaan. Nah, ini buku petunjuk penggunaannya seperti yang kemarin ya, waktu kita bahas impact range-nya, kurang lebih seperti ini. Ini general ya untuk buku petunjuk penggunaannya, tidak spesifik membahas alatnya. Nah, yang kita dapatkan lagi apa nih? Ada unit mesinnya, bentuknya seperti ini, cakep ya. Untuk bentuknya sih cakep, saya suka ini bentuknya. Lalu ada kabel data, masih menggunakan micro USB. Lalu ada bit holder. Dan terakhir bit obengnya. Di sini kita dapat 10 macam ya, 10 macam bit obeng. Untuk kualitasnya ya, untuk kualitas atau build quality-nya nih. Nah, untuk obengnya ini, bit obengnya ya. Ini kalau kalian lihat ya, pasti kalian akan teringat dengan bor generic Cina yang paket pembeliannya kita dapat bit obeng seperti ini. Untuk kualitasnya nanti kita akan uji apakah sama saja seperti bit obeng yang kita dapatkan pada bor generic Cina atau tidak. Nanti kita lihat sama-sama ya. Lalu dapat bit holder seperti ini, magnetik ya. Ini biasanya sudah ada magnetnya, kita coba aja biar lebih jelas. Ya, ada magnetnya ya teman-teman ya. Jadi tidak akan lepas. Nih, ada magnetnya. Lalu kabelnya, ini kabel untuk ngecasnya ya. Tidak ada kepala chargernya, jadi ini bisa kita colokin di chargeran HP. Untuk kualitasnya ya standar lah. Lalu unitnya, kurang lebih bentuknya seperti ini. Cakep ya, untuk bentuknya sih cakep. Untuk material bahannya, yang hijau ini adalah plastik, ada stiker NRT Pro di sini. Untuk tombolnya ini juga plastik. Lalu untuk yang warna hitam ini adalah grip karet ya. Sampai di sini nih grip karetnya. Lalu untuk anvilnya ini material bahannya adalah besi. Untuk tingkat responsivitasnya ya, untuk tombolnya ini. Ya, lumayan responsif ya, lumayan oke nih. Dan untuk fitur pada anvilnya ini ada magnetnya ya. Ada magnetnya. Nah, ini tidak akan jatuh. Ada magnet, lalu ada 3 titik LED LED di sini. Ada tombolnya di sini untuk mengencangkan, untuk melonggarkan, dan kalau kita tekan tombol bagian tengah, ini putarannya sama dengan putaran yang ini nih, untuk mengeratkan. Lalu ada indikator baterai di sini. Di belakang di sini ada pengaturan untuk kecepatan. Ini agak beda ya kalau kita bandingkan dengan Inco dan DCK kemarin. Perbedaannya di sini nih. Untuk NRT Pro ini, dia pengaturannya bukan pengaturan torsi, tapi pengaturan kecepatannya. Apakah linier dengan kecepatan? Semakin cepat maka torsinya akan semakin kencang. Nanti kita akan coba ya. Nih ada 1 sampai dengan 6. Lalu di sini ada untuk mengecas ya, ditutupi dengan karet di sini. Dan ada untuk gantungannya. Mantap. Untuk speknya sendiri, kita lihat nih, kita contek dulu ya. Nah, untuk anvilnya adalah 1/4 hex. Untuk baterainya diklaim 1500 mAh. No load speednya maksimal di 300 rpm. Untuk torsinya di angka 5 Nm. Sama seperti DCK dan juga Inco kemarin untuk spek dari torsinya ya. Oke, sekarang kita akan langsung uji saja ya, biar lebih jelas. Oke, untuk baterainya sudah terisi penuh ya. Dia kalau berkedip, kedipannya penuh. Nih,
Baterai sudah terisi penuh, sekarang kita akan uji performanya. Oke, sekarang kita akan uji RPM-nya ya. RPM di nomor 1 yang paling lambat nih. Kita lihat berapa RPM. Di angka 130-an ya untuk RPM paling lambat. Kita akan ubah ke kecepatan nomor 6 ya. Kecepatan nomor 6. ...294 ya, kita bisa katakan kalau ini sesuai ya dengan spek tertulis di angka 300 ya, 300 maksimalnya nih. Oke teman-teman, sekarang kita akan uji performa dari obeng ini ya. Saya akan coba untuk kerja-kerja ringan, anggap saja ini sedang kerja elektronik ya. Nah ini saya akan buka baterai dari NRT ini juga, nih ya, menggunakan PH2 sepertinya. Tapi sangat disayangkan untuk bit obeng yang kita dapatkan pada paket pembelian ini gede-gede ya, gede-gede. Jadi nggak bisa masuk nih kalau menjangkau sudut-sudut sempit seperti ini, nggak bisa teman-teman. Nah untuk uji performa kali ini saya gunakan bit obeng yang kita dapatkan pada paket pembelian obeng DCK. Dia ini kepalanya ramping seperti ini, jadi bisa masuk ke sudut-sudut sempit seperti ini. Kita langsung pasangkan, ini langsung pas ya, karena untuk anvilnya ukurannya sama. Dan ada satu hal nih yang harus saya beritahu, soalnya di buku petunjuknya nggak ada diberitahu ya. Jadi obeng ini kalau tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama, dia akan otomatis mati. Nah kalau sudah mati, nyalakannya itu tidak bisa hanya tekan tombol-tombol ini ya, tidak hanya menekan-menekan saja, tapi tekan tombol tengah ini kurang lebih 5 detik ya, 5 detik. Jadi tekan 5 detik baru menyala. Jadi nanti waktu kalian beli jangan kaget ya kalau nggak bisa nyala. Waktu pertama datang kalian buka, jangan kaget kalau nggak bisa nyala. Jadi kalian harus tekan tombol tengah ini selama 5 detik. Di buku panduannya nggak dijelaskan ya teman-teman ya. Saya juga tadi agak sedikit bertanya-tanya, selesai saya cas kok nggak bisa menyala. Ternyata kalau sudah tidak digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama, dia akan otomatis mati sendiri. Jadi harus dinyalakan dengan menekan tombol tengah ini. Oke, langsung saja kita coba. Di sini dia menggunakan kecepatan seperti ini ya. Saya bingung nih. Kita coba aja ya di nomor 2 terlebih dahulu untuk membuka. Ya. Ya, nomor 2 juga udah bisa ya. Berarti ini di kecepatan berapapun torsinya sama ya, sepertinya seperti itu. Ini kita coba lagi. Nomor 2 soalnya sudah bisa terbuka ini. Ya menurut saya sih oke ya untuk kerja elektronika, jadi tidak overscrew ya, tidak merusak komponen yang kita skrup. Nah ini langsung bisa kebuka ya teman-teman ya. Oke, untuk kerja berat bagaimana? Nah kita akan coba juga untuk nyekrup-nyekrup pada media kayu seperti ini. Kita akan coba menggunakan bit obeng yang kita dapatkan pada paket pembelian. Oke, saya akan skrup nih. Akan buka terlebih dahulu ya. Ini skrup ukuran setengah inci ya. Kita buka terlebih dahulu. Apakah bisa? Saya gunakan kecepatan nomor 2 ya. Apakah bisa? Kalau bisa berarti untuk torsinya itu di kecepatan berapapun sama ya, tak? Oh, nggak bisa. Dan kalau torsinya nggak kuat, dia akan bunyi ya. Ada bunyi nih. Ya. Bunyi tit gitu ya. Keren juga ya fiturnya ya. Nah, kita coba di kecepatan nomor 6 maksimal ya. Coba ya. Oh ya. Berarti torsinya ini linear dengan kecepatan ya. Semakin cepat kecepatannya atau putarannya, maka torsinya akan semakin kencang. Nah, ini bisa kebuka nih. Kita coba nyekrup ya. 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 Untuk torsinya ini kurang lebih sama seperti Inco dan DCK ya teman-teman ya. Di angka 5 Nm. Nah, sekarang kita akan uji nih untuk kekuatan dari bit obeng yang kita dapatkan pada paket pembelian. Saya akan coba slack-slackin ya. Kita coba slack-slackin di sini. 1 2 3
4, 5. Oke. Ini dia untuk kualitas dari bed obengnya sendiri ya. Nah ini ya teman-teman ya, untuk kualitas dari bed obengnya kurang kelihatan ya. Saya akan ubah angle-nya terlebih dahulu. Nah, ini ya teman-teman ya. Ya, ini menurut saya sih sama seperti bed obeng yang kita dapatkan pada produk generic Cina ya. Jadi ada yang terkelupas di sini nih, ada yang terkelupas. Nih ya, ada yang terkelupas. Jadi untuk kerja-kerja berat nggak cocok ya. Tapi kalau hanya untuk kegiatan elektronika, untuk ngerakit-rakit komputer masih oke nih. Itu ya. Oke teman-teman, itu tadi ya sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas obeng cordless dari NRT Pro ini. Kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan pengalaman saya menggunakan obeng ini tadi. Jadi ini murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan atau pendapat yang berbeda tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, ini saya beli harganya 225.000. Dengan harga segitu saya rasa untuk build quality-nya ini udah mantap ya. Untuk bentuknya juga ini slim, enak di tangan ya. Untuk material bahan plastiknya oke, karetnya oke, tingkat finishingnya juga oke. Lalu untuk fitur-fiturnya lumayan lengkap. Dan saya suka itu adalah fitur yang tadi ya, alarm. Pada saat torsinya nggak kuat, ada suara ya teman-teman ya. Itu mantap menurut saya. Lalu untuk pengaturan kecepatannya ini adalah sekaligus pengaturan torsi. Jadi linear ya, sejalan. Semakin kencang maka torsinya akan semakin kuat, dan semakin pelan maka torsinya akan semakin tidak kuat ya, semakin lemah ya. Nah itu ya untuk fiturnya menurut saya sih oke. Lalu untuk spesifikasinya ini menurut saya sih sudah oke juga ya, untuk speknya RPM-nya sesuai. Lalu untuk baterainya saya nggak tahu ya apakah benar-benar 1500 atau tidak, tapi untuk spek tertulis di 1500. Dan pertanyaannya, apakah harga 225.000 ini pantas untuk dibeli? Ya menurut saya sih ya oke ya, harga segitu sudah masuk lah menurut saya. Dan kalau kalian bertanya kepada saya, Bang bagaimana dengan durabilitasnya? Terus terang saya nggak tahu dan nggak bisa kasih pendapat juga. Ini tidak ada garansinya ya teman-teman ya, tidak ada garansinya. Atau saya nggak tahu apakah ada garansinya atau tidak. Yang pasti di paket pembelian tidak ada kartu garansi dan embel-embel garansi. Jadi kalau kalian beli nanti pastikan kepada penjual apakah ada garansi atau tidak. Sekali lagi untuk tingkat durabilitas atau durability saya nggak tahu. Tingkat ketahanannya saya nggak tahu ya. Jadi ya kita kalau beli ya sesuaikan dengan harganya aja ya. Tapi menurut saya sih kalau untuk kerja-kerja elektronika oke lah, oke ya. Untuk kerja-kerja ringan atau untuk ngerakit furniture saya rasa oke. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan lagi seputar obeng cordless ini bisa dituliskan pada kolom komentar. Saya Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.